Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 602001200206 dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai final daripada mata kuliah struktur data. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan program dari kelompok saya, yaitu kelompok 4 yang materinya bernama catering. Yang pertama, kita menggunakan include IOStream, merupakan singkatan dari input atau output string. Ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data dalam bentuk huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya, Studio.h. Studio.h adalah tempat di mana informasi untuk printf itu berada. Selanjutnya, kita menggunakan include string.h, di mana include string.h merupakan header yang berfungsi makro dan tipe yang digunakan untuk mengoperasikan string dan array. Selanjutnya, include Yomanib. Include Yomanib adalah antara lain memanggil setwi, yaitu setwi untuk mengatur lebar variabel. Selanjutnya, include Conio.h. Conio.h merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Kemudian kita menggunakan using namespace std, yang dimana salah satu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah karakter yang sama. Selanjutnya kita menggunakan struct. Struct adalah kumpulan dari beberapa variabel yang tipe datanya berbeda. Terus di dalam struct kita memiliki string, di mana string adalah tipe datanya. Jadi saya menggunakan tipe data string dengan variabel kategori, tipe data string dengan variabel nama, tipe data string dengan variabel harga, tipe data string dengan variabel detail, tipe data string dengan variabel status. Selanjutnya struct, kita memilih menu lalu next. Selanjutnya di dalam struct beli terdapat dua string, yaitu string dengan variabel nama dan string dengan variabel HP. Terdapat juga struct menu menggabungkan menu dan struct beli menggabungkan next. Terus selanjutnya kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita menggunakan 12 fungsi, di mana void adalah fungsi untuk mengembalikan nilai. Fungsi pertama adalah void tambah, fungsi kedua adalah void list, fungsi ketiga adalah void pembeli, fungsi keempat adalah void ubah pembeli, fungsi kelima adalah void ubah, fungsi keenam adalah void menu, fungsi ketujuh adalah void fitur, fungsi ke-8 void cari, fungsi ke-9 void order, fungsi ke-10 void cancel, fungsi ke-11 void hapus, dan yang terakhir fungsi ke-12 void hapus pembeli. Selanjutnya kita membuat integer main yang di dalamnya ada menu yang berfungsi untuk memulai program. Selanjutnya terdapat fungsi menu yang di dalamnya terdapat tipe data char, if, dan else. Di sini terdapat tipe data char yang namanya next. Di sini terdapat siot untuk menampilkan di dalam tanda petik yang ini. Contohnya ini adalah aplikasi menu.
Selanjutnya N-line adalah untuk mengenter Ya. atau baris baru. Selanjutnya di bawah siot yang ini terdapat oleh kelompok 4. Di bawahnya lagi terdapat beberapa nama kelompok 4. Yang pertama Muhammad Rizky Saputra, nama yang kedua Muhammad Farhan, nama yang ketiga Salahuddin, nama yang keempat Ali Akbar Hairun, nama yang kelima Ahmad Aldi Alif SS, nama yang keenam Santri. Selanjutnya COI yang bagian ini, apakah Anda ingin lanjut ya atau no? Pada COI yang ini kita memasukkan. Jadi di sini terdapat pengulangan if dan else yang berfungsi untuk sistem CLS dan sistem CLS untuk membersihkan layar. Pada if, jika kita memasukkan inputan Y besar, maka programnya jalan. Baik itu Y kecil, maka programnya jalan. Jika inputannya salah, maka programnya selesai. Selanjutnya terdapat fungsi fitur yang di dalamnya menggunakan integer pilihan. COI yang pertama adalah aplikasi menu yang di dalamnya terdapat nomor 1 lihat daftar menu, nomor 2 tambah data menu, nomor 3 cari menu, nomor 4 ubah data menu, nomor 5 hapus data menu, nomor 6 order menu, nomor 7 lihat daftar pembeli, nomor 8 ubah data pembeli, nomor 9 hapus data pembeli, nomor 10 batalkan beli terakhir, nomor 11 keluar aplikasi, yang terakhir adalah masukkan. Selanjutnya terdapat lagi perulangan if else, yang dimana jika perulangan pilihan pertama, jika inputannya benar, maka sistem akan menjalankan. Jika inputan salah, maka akan beralih ke pilihan kedua. Begitu juga pilihan kedua, jika sistemnya benar, maka akan dijalankan. Jika sistemnya salah, akan mengecek lagi pada pilihan ketiga. Jika sistemnya benar, maka sistem dijalankan. Jika inputannya salah, maka sistem selanjutnya pilihan kelima, jika sistemnya benar maka sistem dijalankan, jika tidak sistemnya akan gagal. Jika gagal turun lagi ke pilihan keenam, jika sistem berhasil maka dijalankan, dan sistem gagal akan masuk lagi ke pilihan ketujuh. Begitu seterusnya hingga pilihan ketujuh dan keluar exit. Selanjutnya pada fungsi tambah terdapat tipe data chart yang namanya ulang sama dengan n. Selanjutnya ada tipe data do dan while, yang dimana tipe data do di dalamnya terdapat struct, yang struct adalah kumpulan dari beberapa variabel yang tipe datanya berbeda. Terus ada string, yaitu tipe datanya dan variabelnya. Kategori ada tipe data string dengan variabel nama, ada tipe data string dengan variabel harga, ada tipe data string dengan variabel detail. Terus tipe data string dengan variabel status. Selanjutnya tipe data chart dengan nama field. COI yaitu masukkan kategori menu, terus kita panggil memakai sin kategori, yang artinya jika kategori yang kita masukkan pada COI akan masuk ke dalam sin.
Begitu juga dengan SEOT, masukkan nama menu, terdapat SIM nama. Nama yang kita masukkan ke menu akan tersimpan di SIM. Begitu juga dengan SEOT, masukkan harga, harganya akan masuk ke SIM harga. Begitu juga masukkan detail menu, detail menunya akan masuk ke SIM detail. SEOT, masukkan status menu, statusnya akan masuk di SIM status. Selanjutnya terdapat theme, yaitu link list. Selanjutnya link list yang namanya namestruct menu, terus theme dengan kategori sama dengan kategori, theme dengan nama sama dengan nama, theme dengan harga sama dengan harga, theme dengan status sama dengan status, theme sama dengan detail sama dengan detail, theme next sama dengan pointer, pointer sama dengan theme. Di sini kita melakukan lagi tambah data. Apakah kita ingin menambah data Y atau N? Y yaitu ya atau N atau yaitu tidak. Selanjutnya pada fungsi list terdapat tipe data char, terus pengulangan do dan while. Terus pada fungsi cari terdapat juga tipe data char dengan perulangan do while dan if else. Terus pada fungsi hapus terdapat tipe data char dengan sama perulangan do dan while, yang di dalamnya terdapat if dan else. Selanjutnya fungsi order yang terdapat tipe data char terdapat pengulangan do dan while, yang di dalamnya terdapat if dan else. Selanjutnya fungsi pembeli terdapat tipe data char dan pengulangan do while, dan fungsi ubah pembeli terdapat tipe data char dan fungsi do while yang di dalamnya terdapat if dan else. Terus fungsi cancel yang terdapat tipe data char dan tipe data struct yang menggunakan while dan do. Terus fungsi ubah terdapat tipe data char yang dimana menggunakan perulangan do while dan if else. Yang terakhir fungsi hapus pembeli yang terdapat tipe data char yang menggunakan perulangan do while dan if else. Yang terakhir terdapat SEOT, hapus pembeli lagi Y atau N dan menggunakan while. Jika kita menginput Y maka akan terulang, atau kita menginput Y besar maka akan terulang, dan jika inputan salah maka akan keluar. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi menu. Saya akan masukkan nomor 2, yaitu tambah data menu. Masukkan kategori menu. Kita memilih kategori makanan atau minuman. Saya memilih kategori makanan. Masukkan nama menu. Menunya itu adalah tumpeng. Masukkan harganya. Harganya itu adalah 200.000. Masukkan detail menu, ada nasi, ayam, telur, dan sayur. Masukkan status menu. Statusnya itu ready atau tidak. Saya tulis ready. Tambah lagi tidak, N. Nah, hasil tambah data menu yang tadi kita akan cek pada nomor 1, lihat daftar menu. Nah, di sini daftar menu yang kita input tadi sudah masuk. Kategori makanan, nama, tumpeng, harga 200,
detail nasi, ayam, telur, sayur, statusnya ready. Kita kembali lagi, N, Y. Nah, mungkin begitulah program dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.